Oke, buat yang pertama-tama mungkin yang baru join, jadi grup AI Agent Indonesia ini kita tuh apa Ya, bentar. kayak selalu ada weekly sharing. Ada Mas Asif. Selalu weekly sharing. Nah, weekly sharing ini sebenarnya kayak kita cuma ngobrol-ngobrol biasa. Kadang-kadang gue juga ngundang beberapa praktisi AI atau teknologi untuk saling sharing, saling ngobrol. Apa aja sih perkembangan AI, terus gimana juga tutorial-tutorialnya. Nah, kali ini tuh kita kedatangan sama Mas Odi dan Mas Luki. Mungkin boleh on cam kali Mas Odi sama Mas Luki. Halo Mas Odi. Halo, oke. Nah, jadi gue udah kenal sama Mas Odi udah lumayan lama. Beli berapa? Mas Asep, gue update dulu bentar Mas Asep ya. Mas Odi sama Mas Luki ini gue udah, Mas Odi sih lebih tepatnya gue udah kenal lumayan lama ya. Dari tahun lalu kali ya Mas ya Odi ya? Iya, lumayan dari akhir tahun lalu. Dari akhir tahun lalu, jadi Mas Odi ini punya AI agency yang khusus menangani di bidang image sama video creation. Nah, sebelumnya Mas Odi itu udah pernah tuh datang ke sini juga sharing-sharing tentang image dan video creation. Nah, kali ini lebih kayak updated knowledge-nya lah, gue ngundang lagi Mas Odi dari Magnevico. Kalau misalnya kalian mau cari, itu ada Magnevico, nanti gue share linknya ya. Sama di sini ada Mas Luki. Mas Luki ini project manajernya Mas ya? Betul Mas. Betul. Oh iya, project manager dari Magnetico ini. Nah mungkin gua persilahkan Mas Odi sama Mas Luki sharing kali ya. Bisa dimulai dulu Mas Luki mungkin. Boleh. Kalau Mas Odi. Saya share screen dulu aja lah kali ya. Oke. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, jadi terima kasih waktunya buat Mas Arif. Perkenalkan kembali, saya Odi, saya dari Magnevico, saya kreatif direkturnya. Saya berpengalaman kira-kira selama generatif AI ini kira-kira 2 tahun. Dan saat ini kebetulan kami berpartner dengan Publicis Australia, agency PXP, di mana mereka kebanyakan permintaannya saat ini mintanya generative AI. Jadi lumayan beririsan dengan Mas Arif, makanya waktu itu kemarin sempat diundang untuk mengisi WhatsApp, mengisi sharing soal AI ini. Dan di kali ini saya ngomongin soal how to use generative AI in industries. Karena sekarang tuh AI itu udah berkembangnya pesat banget ya. Mungkin kalau misalkan apalagi buat yang suka TikTokan gitu kan, tools-nya itu udah ada banyak banget. Tapi mungkin di kesempatan kali ini saya pengen coba share tools aja sih yang biasanya kita pakai untuk di pekerjaan di bidang profesional. Ini mungkin nanti dibahas, mungkin ada 3 tahap, dan 3 tahapnya itu 3 bagian, dan di 3 bagian itu mungkin nanti setiap bagiannya mungkin kalau misalkan mau ada tanya-tanya mungkin dipersilahkan. Dan ini mungkin ada sedikit artikel di mana generative AI itu sebenarnya itu udah ready for real industry use ya. Jadi kalau generative AI itu tuh kan sebenarnya dibagi jadi 2 ya. Yang pertama itu still atau gambar, dan kedua itu video untuk video use. Dan kalau misalkan untuk penggunaan image itu udah ada di mana-mana, dan penggunaannya menurut saya udah nggak bisa dibedain ya sama gambar asli karena udah terlalu real. Dan yang kedua ini ada salah satu artikelnya itu Allianz itu udah mulai pakai generative AI untuk video gitu, dan ini untuk short form video advertisement yang mungkin mereka belum masuk ke broadcast atau masuk ke iklan TV besar, tapi mereka udah mulai menggunakannya buat mungkin iklan Facebook, untuk iklan YouTube gitu. Tapi kita akan mulai ke sana karena barrier yang saat ini ada di untuk industri broadcast atau industri TV itu hanya masalahnya tinggal masalah resolusi aja, resolusi 4K, karena untuk bisa nge-generate 4K itu lumayan, pertama lumayan mahal, juga lumayan yang kedua technical difficulties-nya banyak. Nah, tapi
di terakhir kalau misalkan ditanya apa yang baru di generatif AI belakangan ini, mungkin kalau misalkan kita sering lihat TikTok itu mungkin tahu kalau misalkan zaman berapa bulan lalu kita dihebohkan dengan teknologi AI namanya Seedance 2.0 yang waktu itu kalau yang pernah lihat ada orang nge-generate Brad Pitt berantem sama siapa ya? Brad Pitt berantem sama Leo ya, sama siapa gue lupa. Sama Tom Cruise, dia berantem, kelihatannya real banget gitu. Dan waktu itu si Seedance-nya itu tuh baru full HD, jadi belum sampai HD. Nah, baru minggu ini dia baru ngerilis 2.5 dan 2.5 ini disinyalir bisa nge-generate 4K. Kalau nggak salah baru rilisnya hari ini banget buat publik karena kemarin baru dipakai sama komunitasnya. Mereka tuh ada platformnya namanya Volcano dan itu baru bisa dipakai sama mereka dan baru keluar banget hari ini. Jujur saya belum pakai, tapi dengar-dengar katanya kreditnya mahal gitu. Jadi itu nanti kita ngelihat ini Mas, ngelihat video Will Smith makan spaghetti baru. Itu gue belum lihat. Udah ada yang baru lagi. Enggak, mungkin itu akan jadi benchmarknya. Biasanya kan kalau kita ngeliatin video sama Inet tuh biasanya benchmarknya adalah Will Smith makan spaghetti dari tahun ke tahun. Kayaknya udah itu ya, kalau misalkan nanti ada Will Smith lagi, kayaknya jadinya Will Smith-nya 4K aja gitu, jadi nanti bisa dilihat di TV. Oke, dan mungkin kalau dilihat dari segi setiap kali saya ngobrol dengan klien, dengan agensi, mereka tuh kebutuhannya biasanya 4 ya. Yang pertama itu tentu kita bisa nge-generate apapun, jadi udah nggak ada batasan lagi. Kita misalkan mau nge-generate kayak kemarin kita nanti saya kasih ada showcase-nya juga. Kebetulan kita dikontak sama asuransi dari Australia. Asuransi tersebut kerjasama sama kebun binatang. Ya, mereka kebun binatangnya itu menyimpan banyak binatang-binatang yang hampir punah. Salah satunya itu ada kodok beracun. Saya lupa Corymbia frog, kalau nggak salah Corymbia frog. Ada platypus, juga ada kanguru yang kecil, saya lupa namanya. Nah, itu daripada mereka photoshoot atau pakai CG, sama kita sekarang kita generate pakai AI aja gitu, dan hampir tidak bisa dibedakan asli dan palsunya gitu. Jadi bisa membuat apapun. Yang kedua itu pasti reduce cost. Reduce cost-nya itu biasanya kalau dalam agency itu rules-nya itu antara 1/10 atau nggak 1/5. Jadi misalkan lihat nih kayak kemarin kita sempat ada perlu agensinya butuh shoot Lexus untuk shoot video Lexus di tebing di Cape Town. Di tebing di Cape Town dihitung-hitung, waduh ini kita keluarnya bisa $50,000 nih. Nah, terus jadi mereka punya budget kira-kira $5,000 gitu. Jadi dan 5.000 di 1/10-nya itu akhirnya dipakaian ke AI begitu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misal save time tentu aja zaman sekarang tuh udah zamannya, mungkin Mas Arief juga udah tahu ya, kalau misalkan zaman sekarang tuh bikin website tuh 10 menit juga udah jadi gitu. Iya, benar. Dan termasuk juga dalam hal visual juga gitu. Mereka yang tadinya dulunya cukup sebulan, sekarang biasanya dipepet-pepetin jadi seminggu gitu. Jadi seminggu kayak gini bisa beres gitu. Dan yang terakhir faster iteration, karena save time juga akhirnya creative direction-nya juga jadi bisa lebih cepat, jadi bisa lebih agile gitu. Dan mungkin tadi menyambung tadi apa aja yang baru di generative AI, salah satunya itu juga sekarang tuh udah ada namanya MCP, nanti akan didemokan. Itu di mana intinya sekarang membuat visual dan membuat video itu udah bisa minta AI untuk bikinin buat kita. Jadi biasanya kan kita masih nge-prompt, kalau ini bisa AI-nya yang berpikir buat kita. Nanti mungkin kita showcase-in. Dan juga ada mungkin update juga ada video baru Gemini Omni ini, tapi masih terbatas banget, hasilnya lumayan bagus. Tapi masih terbatas ya, pakainya kalau nggak harus yang tier paling atas kalau misalkan mau pakai yang Google Pro-nya, jadi masih mahal banget. Dan ChatGPT juga udah berkembang. Zaman dulu ChatGPT itu kalau misalkan dipakai buat image, itu image-nya tuh kelihatan khas, rada oren-oren gitu. Biasanya kalau misalkan gambar terus kesannya nuansanya rada warm atau rada oren, itu ini kelihatan di ChatGPT. Tapi sekarang dia udah OpenArt-nya udah nge-update image
capabilities-nya sekarang jadi bagus banget dan bahkan hampir nandingin Nano Banana 2. Dan nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Oke, nah ini kita masuk ke tiga approach yang banyak dipakai saat ini untuk membuat image atau visual atau video di AI ya. Yang pertama saya bilang itu crafted production, itu yang banyak kita pakai karena itu tuh biasanya klien itu sangat apalagi kalau klien high-end klien gitu ya, itu tuh sangat berisik sekali soal detail ya. Kayak misalkan contohnya yang saya bilang Lexus tadi, atau enggak saya kemarin sempat pitching ada Toyota. Toyota itu tuh mobilnya itu tuh setiap lekukannya itu harus di ACC sama mereka. Bahkan nanti lampunya itu ada berapa titik, part-partnya grillnya itu ada berapa, itu tuh harus melewati proses ACC mereka. Makanya kalau ketika proses quality control tinggi itu kita nggak bisa langsung nge-generate langsung dikasih mereka, tentu harus di craft ya, kita bilangnya di craft karena kita melalui post processing lumayan ribet, akhirnya kita bilang crafted production. Jadi justru artnya itu gimana menggunakan AI dengan menghasilkan value yang tinggi dan waktu yang cepat. Yang kedua itu A/B variance, ini nanti itu tuh lebih cocoknya untuk mengenerate konten massal ya. Jadi misalkan saya buat sosial media, buat jualan di Shopee misalkan, jualan di Shopee, dan saya pengen nge-generate thumbnail, tapi hanya thumbnail buat 1000 produk saya. Nah itu bisa, udah bisa, itu kita menggunakan sistem Note, nanti saya showcase kan. Dan yang ketiga itu saya bilangnya AI text to will, itu basically pakai MCP, di mana AI itu akhirnya ikut serta dalam proses kreasinya tuh kurang lebih 80% ya, dalam membuat gambar atau bahkan membuat video. Oke, pertama ini kita masuk ke crafted production ya. Crafted production itu apa? Jadi basically kita generate gambarnya menggunakan Nano Banana, menggunakan misalkan menggunakan Higgsfield ChatGPT. Lalu hasilnya tersebut kita bawa ke post processor, biasanya Photoshop karena saat ini yang paling enak buat saya Photoshop, lalu di craft sedemikian rupa sampai di ACC oleh klien. Dan di sini saya mau kasih lihat juga dulu kira-kira apa sih crafted production itu. Biasanya alurnya itu tuh kita mulai dari website Shell ya. Jadi misal saya sih bilangnya di tempat di mana Nano Banana 2, ChatGPT, Seed Dream itu bisa diakses dalam satu website. Di sini yang kebanyakan itu pakainya itu antara dua, yaitu Magnific atau Higgsfield. Jadi di sini kita seperti kalau misalkan dilihat di sini di sebelah kiri ini yang bisa kita pakainya ya. Contohnya ini ada Nano Banana 2, Nano Banana Pro, ada Seed Dream Lite, ChatGPT, Grok gitu, semuanya bisa diakses di sini. Nah ini kita bilangnya namanya Shell. Nah, di sini yang saya biasa pakai itu Magnific. Kenapa Magnific salah satu yang kami pakai, banyakkan kami pakai? Karena ketika kita sampai tiernya sudah sampai tier yang Pro, itu tuh kita bisa nge-generate nano, kayak contohnya di sini ada si Dreamlight, Nano Banana dan ChatGPT, dua ini si Dreamlight dan Nano Banana itu, basically kita bisa pakai unlimited karena kita sudah subscribe tiernya lumayan tinggi. Jadi misalkan saya ada gambar misalkan, sebentar. Ini ada gambar ini misalkan. Saya punya ini salah satu model, saya bisa dibilang virtual influencer ya, model yang sering kita pakai untuk keperluan testing kita, namanya Myvi. Dan di sini misalkan kita mau pakein baju Chongsamnya Adidas misalkan. Di sini saya mau pakai, saya mau masukin di sini, tinggal prompt aja, misalkan make the woman, kita tag satu di sini, wear the Adidas jacket. Kita tag di sini, kita sesuaiin mau seperti apa, tinggal generate. Dan generate-nya ini karena saya pakai tier yang kebetulan karena kita juga pakainya untuk profesional, kita pakai tier yang rada tinggi, di sini bisa dibilang gratis karena udah bayar subscription di depan gitu. Sama juga di Higgsfield juga seperti itu, tapi kita juga udah subscribe yang lumayan tinggi, yang pro-nya.
Tapi di tengah-tengah kita supportnya itu nggak tahu kenapa, makanya di sini ada tulisannya unlimited ya. Ini salah satu yang tadi habis dipakai. Nah, di sini nggak tahu kenapa Nano Banana 2 unlimitednya dicabut gitu. Jadi makanya, dan saat ini pas prosesornya saat ini kita yang paling bagus itu Nano Banana 2 dan juga ChatGPT. ChatGPT kita juga banyak pakai untuk proses gambar. Misalkan saya dan banyaknya detail ya, mungkin saya bisa kasih lihat sedikit. Jadi misalkan ini banyak dipakai tim sih. Nah, misalkan ini saya pengen ganti mobil ini pengen dibuat ngadep ke kanan, terus ditaruh PVC gitu. Terus akhirnya jadi akhirnya dia ini kayaknya masih salah sih. Tapi ini contohnya aja. Jadi kita bisa dan di sini kita bisa minta ChatGPT ya untuk disesuaikan. Jadi kayak misalkan hasilnya jadi ngelihatnya jadi lebih ke kanan. Dan keunggulannya biasanya kalau ditanya ChatGPT dan Nano Banana bagusnya gimana? Kalau ChatGPT itu dia saat ini lebih precise, dia lebih pinter. Tapi kalau misalkan untuk kualitas renderan termasuk untuk tekstur itu saat ini Nano Banana 2 yang paling bagus gitu. Nah, setelah saya generate, saya bilangnya base image ya. The base image-nya ini lalu saya bawa ke Photoshop. Nah, di sini saya pengen ngasih lihat pengen nge-share klien itu tuh seribet apa sih gitu. Ya ini kebetulan salah satu pitching kita kena ke Subway. Kebetulan ini lagi dipending karena kita lagi kebanyakan kerjaan. Nah di sini tuh kita perlu nge-generate gambar, ngebenerin gambar lebih tepatnya. Ngebenerin gambarnya seperti apa? Gambar awalnya tuh seperti ini. Mungkin nggak gitu kelihatan ya. Ini bedanya ini sama saya di Mas Adi, ya, sorry. Kayaknya iya. lo share-nya tetap deh, Iya. kita nggak ngeliat. Oke, sorry. Gua share entire screen aja deh. Nah ini si Facebook lagi, si Photoshop-nya. Jadi ini klien kami, kita lagi pitching untuk Subway untuk dapat kerjaan untuk edit stills-nya mereka. Waktu itu kebutuhannya buat out of home, tapi depending dulu karena ada satu dan lain hal. Jadi kalau misalkan kelihatan itu, ini bedanya tipis banget ya. Mereka ini gambar yang kita edit, ini gambar permintaan mereka, gambar awalnya. Dan kalau misalkan kita pengen tahu, emang klien itu seribet apa sih? Nah ini ribetnya segini nih. Jadi ini gambar yang tadi saya bilang ini, yang ini tuh ternyata kalau di mata kita lumayan bagus gitu kan. Tapi ternyata mereka detail sekali gitu. Dan ini kalau saya zoom, ini ada banyak permintaannya. Kayak contohnya, ini cheese-nya kelihatannya terlalu plastik nih, minta tolong dibenerin. Terus sticknya ini rada spotty, bisa tolong dibenerin nggak gitu. Dan tentu dengan catatan dengan QC yang levelnya setinggi ini kan nggak mungkin bisa pakai langsung asal dimasukkan ke AI langsung di render begitu. Jadi makanya untuk nge-crafting ini lumayan banget, prosesnya lumayan. Kayak misalkan ini mereka contohnya minta si rotinya dikempesin lagi, ngebenerin tekstur, apa itu namanya, timun gitu kan. Dan saat ini juga terus ngebenerinnya full Photoshop dong, nggak juga ya. Di sini kita juga dibantu dengan AI-nya Photoshop, yaitu Adobe Firefly. Kalau misalkan contohnya saya pengen ngebuat si ini karena salah satu dari permintaan mereka ini, nah ini tuh ini tekstur si saus terlalu mengkilap katanya. Nah ini kita sesimpel kalau misalkan kecil-kecil seperti ini, itu tuh justru saya senangnya cukup pakai Firefly aja ya, karena Firefly itu bisa nge-target, saya mau ngeberinnya ini ya doang gitu. Sedangkan betul ada banyak plugin lain karena Nano Banana dan si Dream sekarang bisa dibawa ke ya. Halo? Jadi nanya dikit. Oh ya. Ini maksud ini Mas Tony. Mungkin ada Halo, putus-putus Mas Arif. Halo. Sekarang nggak? Putus-putus. Halo, Mas Adi. Ya. Oh, putus-putus ya? Gue chat aja kali. Oh, bisa dengar.
Oke, Boleh. Power Play itu kemungkinan kira-kira kayak gimana ya Mas Adi ya? Mungkin banyak teman-teman yang nggak begitu ngerti tentang Power Play ini apaan gitu. Oh, Firefly, Adobe Firefly ya. Ya, Firefly. Oh, Adobe Firefly, ya. Ya. Adobe Firefly itu adalah AI yang terintegrasi langsung ke Photoshop-nya. Jadi misalkan ini zaman makanya ketika misalkan saya saat ini kan lagi milih sausnya ini sama saya, kalau misalkan ini saya zoom sedikit ya. Di sini saya pengen ngilangin nih si smooth-nya ini. Nah ini saya sekarang ada namanya generative fill. Nah generative fill ini pakai mengakses si Adobe Firefly itu, ini gambarnya mau diapain. Nah dan bagusnya Adobe Firefly itu dia tuh targeted, jadi cukup yang dari yang saya pilih di sini, di mana saat ini saya pilihnya sausnya ya. Misalkan saya minta gambarnya minta di remove the glossiness misalkan. Ini di generate. Nah, dia ini pakai namanya seperti yang dilihat itu pakai Firefly Image 3. Nah, pertanyaannya kenapa nggak pakai Nano Banana 2 aja lebih bagus? Kenapa nggak pakai yang lain? Nah, kalau misalkan Firefly ini terintegrasi karena emang dia produknya Adobe, dia tuh terintegrasi dengan baik sampai pakainya itu lebih cepat. Jadi tinggal di masking langsung beres. Nah, mungkin ini bisa dilihat perbedaannya. Terus glossy-nya jadi berubah tuh. Gitu. Jadi dan kalau misalkan ditanya pakai Firefly bisa, cuman kalau pakai Nano Banana 2 bisa karena udah ada pluginnya juga, tapi Nano Banana 2 itu lebih bagus di Photoshop itu bagusnya meng-create sesuatu yang baru atau ngedit segambarnya secara keseluruhan. Bisa juga di kita masing-masing sedikit, tapi prosesnya jadinya malah jadi lebih lama gitu. Sedangkan tadi saya pengen ngapus glossy itu aja kan tinggal nggak ada 15 detik gitu ya, saya pilih, saya minta reduce the glossiness, langsung berubah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Adi, Adobe Firefly ini kan apakah Adobe-nya yang subscribe atau dia ada harga sendiri untuk gunain Adobe Firefly ini sendiri? Ini yang subscribe tentu, dan subscribe-nya setahu saya yang student juga udah bisa. Yang student kalau nggak salah di Indonesia harganya 200.000 ya. Yang biasanya 500.000 dan kalau dan kita dikasih kredit untuk Firefly-nya, tapi virtually kalau dan dia nge-refresh sebulan per bulan, dan virtually si kreditnya mestinya nggak akan habis sih karena kreditnya emang banyak banget. Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya pakai plan yang biasa aja yang paling rendah masih aman ya untuk ini ya. Karena sebenarnya tergantung ya, kalau misalnya kita ngeliatin workflow, apakah Firefly ini dibuat semuanya di sini atau dikawinin sama Magnetic atau Heatstilt ya. Kalau saya pakai Magnetic Heatstilt, Firefly yang cuma detail-detail doang sebenarnya masih lebih dari cukup lah ya. Betul. Dan ini saya mau ngasih lihat tadi yang tadi sempat saya bilang soal Platypus. Si yang tadi ya yang sempat saya ceritakan, ada namanya Geo Insurance, dia berhubungan, dia tuh punya zoo juga di sini. Kita diminta buat ada gambar Platypus keluar dari matras warna merah ini gitu. Jadi dia permintaannya, dia kasih coret-coretan ke kita, tolong dong di-generatein seperti ini. Nah, terus kita generate gitu. Dan kalau misalkan kita ngelihat perjalanan kita sampai ke si Platypus ini lumayan ya. Jadi kayak misalkan mereka pengen Platypusnya basah. Waktu kemarin tuh Platypusnya kalau nggak salah tuh si Platypusnya tuh nggak terlalu basah. Ada di sini. Nggak ada. Jadi si Platypusnya tuh yang versi pertama yang kita punya tuh kering gitu, terus pengen dipegin basah gitu. Oke, kita buat, ini ada dua versi, yang pertama basah 1, basah 2 gitu. Dan di sini dan kalau misalkan dilihat ini yang saya kaki ya Platypus tuh unik. Jadi kalau misalkan jari manusia itu kan kukunya di ujung ya. Nah, ini Platypus tuh kukunya tuh di sini gitu. Dan kebetulan database AI itu kan kalau nge-generate sesuatu itu kan butuh database ya. Makanya database muka, nge-generate muka, karena banyak muka, database muka tuh banyak, mereka nge-generate muka gampang. Nah, tapi mereka kan jelas nggak punya database kuku Platypus dong. Nah, mau nggak mau kita generate sebisanya, lalu kita edit, post-processing pakai Photoshop gitu. Dan di sini kalau misalkan kelihatan layernya itu ada generative fill. Nah, itu hasil dari
kita mengenerate pakai Adobe Firefly gitu. Jadi ini sedikit showcase mengenai craft yang versi crafted ya. Ini tadi hasil tadi saya render ya. Saya minta si cewek yang model saya pakai baju Adidas udah jadi. Nah dari sini bisa diproses lagi nih. Tadi misalkan saya bawa ke Photoshop, saya pengen misalkan dia si ini misalkan ya contohnya pengennya pakai ada sakunya misalkan. Nah sakunya ini kita tinggal problem solvingnya ini si mau dibawa ke secara spesifik mau dibawa ke nano banana lagi tapi saya fokus ke bagian dadanya, jadi saya generate si kantongnya saya bawa lagi ke Photoshop apa seperti apa. Kayak contohnya kan di sini saya si platypusnya ada 2 macam nih. Nah ini juga sama saya render di Magnific, saya bawa ke Photoshop lalu saya edit ulang gitu. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin saya rangkum sedikit sebelum masuk ke siapa tahu ada yang mau nanya. Keuntungannya itu apa? Kalau misalkan craft production tentu customize banget karena kita emang sedikit semi manual ya, dan quality control juga tinggi dan harganya murah, bisa dibilang murah karena kreditnya nggak terlalu banyak. Dan kekurangannya apa? Kekurangannya tentu ini waktunya time consuming ya, dia karena setengah manual. Yang kedua itu juga harus kita edit manual dan attention detailnya lumayan. Gitu. Mungkin sejauh ini mungkin ada siapa tahu ada yang mau bertanya, ada yang mau Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung ke chat atau langsung di voice aja atau raise hand juga bisa. Ayo, siapa yang mau nanya nih, yang mungkin penasaran sama image dan video generation. Karena ini salah satu industri yang gue bisa bilang lagi berkembang pesat ya sekarang, terutama di Indonesia. Banyak banget yang udah mau implementasiin image dan video generation ke workflow perusahaannya mereka, marketing sama brand. Nah, jadi ini sebenarnya lagi banyak demand-nya nih, terutama untuk AI image generator. I am transcribing. Oh, Mas Ari. Oh ya. Halo Mas Ari. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya masalah ini tentang AI dan image video generation. Oke, kayaknya belum ada nih Mas. Mungkin gue mau nanya sedikit deh masalahnya. Kan kalau misalnya dulu ya, anggapan kalau gue nih sebagai orang yang pernah ada di dunia image, brand, dan video generation, production house lah dulu kan sama brand ya. Kita tuh untuk step by step-nya kan sebenarnya lumayan panjang ya. Mulai dari brief, terus juga ada kita harus dari brief diarti dulu ke storyboard. Benar ya? Iya, betul. Baru nanti setelah di storyboard script udah fix, baru kita lanjut ke production. Nah, itu kalau dulu kan lumayan lama ya, bisa ada waktu 2 minggu sebulan. Tapi ada juga yang kayak misalnya kejar tayang seminggu dikejar semua, ada kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang tuh kayak gimana prosesnya dan berapa banyak makan waktunya? Di realnya, termasuk tektokan sama kliennya. Mungkin saya share sedikit kayak tentu waktunya juga saya rasa kalau misalkan dipercepat jadinya lebih cepat, dan kalau misalkan faktornya dia lebih cepat berapa mungkin bisa dibilang 5 kali lebih cepat ya, dimana saat ini kalau misalkan tahu gitu, oh kliennya udah tahu gitu, oh ini lu pakai AI kan, gue berarti bisa nuntut cepat dari lu gitu. Kayak contohnya dan permintaannya juga jadi mulai nyebelin, kayak permintaannya serasa kita Tuhan gitu. Jadi kayak contohnya kayak kemarin itu yang mobil yang tadi mungkin sempat lihat ya di mobil ini salah satu project saya yang lagi jalan, tapi nggak bisa saya kasih lihat sepenuhnya karena ada NDA. Permintaannya itu kayak misalkan contohnya tadi minta dong tolong di generatein kalau misalkan interior mobilnya kayak gimana, dia ngomong mobilnya tapi interiornya saya nggak mau yang pengennya mau karena ini mobil mainan, dia menjadi virtual influencer mobil mainan. Saya pengen di-generatein interiornya mobil mainan ya. Oke, kita generatein yang menurut kita bagus. Kita karena mobil mainan, kita kasih lihat si gambarnya itu warna-warna, gambarnya rada colorful, bla 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 gitu kan. Terus tiba-tiba mereka berubah pikiran, Mas, saya nggak mau deh kalau misalkan interior warna-warni. Bisa nggak Mas buat minta dibikinin generatein yang baru, lebih simple, hitam putih. Saya tunggu sore ini. Oke. Jadi Jadi permintaannya itu udah nggak masuk akal gitu dah.
kalau zaman dulu kan nggak mungkin banget gitu kan. Dan mereka tapi saat ini karena kita tahu pakai AI gitu kan, tentu kita pushback juga ya. Oh sorry kita kalau sore ini nggak bisa, tapi buat besok kita bisa kondisikan gitu. Jadi ya update itu seperti itu. Gitu. Lo kayak gitu masih kayak naruh berapa kali generate nggak untuk kayak misalnya, oh klien minta terus kayak kan karena tahu AI kayak generatein dong sampai mereka puas. Kan bisa benar-benar sampai unlimited, nggak tahu kalau misalnya ternyata ada cost-nya apa enggak. Lo pasang kayak limit nggak misalnya kalau mereka mau revision kayak gitu berapa banyak lo? Tentu, yang sebelnya tuh setiap kali kalau misalkan kita kasih bikin MOU buat kontrak, bahkan udah sampai agency juga, kita selalu tulisannya itu biasanya revisionnya 3 rounds of revision bilangnya. Cuman di kenyataannya mah udah pas lagi jalannya mah itu dianggap aja revisionnya unlimited sebenarnya, emang kampret. Cuman tapi kalau misalkan tentu kita juga biasanya akhirnya kita ngomongnya revisinya ya sewajarnya gitu. Jadi kalau misalkan setiap kali ada round of preview, misalkan round 1 apa round 2, kita tentu kasih pilihannya langsung ada beberapa yang menurut kita bagus. Misalkan kayak tadi interior gitu. Interior kita langsung kasih lihatnya optionnya langsung 3 gitu. Ini ada colorful nih, colorful yang warnanya coklat, yang satu warnanya rada coklat ada hitam, yang ini warna hitam. Tapi ternyata mereka pengen full black misalkan. Oh ya udah kita renderin, tapi misalkan ada 2 varian. Ini kita black yang simple, yang ini blacknya menurut kita yang bagus. Tapi kita juga kasih input juga. Oh, menurut saya yang bagusnya yang ini nih. Tapi kalau misalkan lu suka yang ini, kita juga buatin. Gitu. Jadi selalu seperti itu. Sampai akhirnya biasanya, oke, mengkerucut. Oke, saya mau yang ini. Nanti terus kita jalanin lagi. Gitu. Oh, oke. Ya. Lumayan ya dengan adanya AI jadi cepat, cuma jadi makin nggak tahu diri ya kalau klien ya. Ya itu, kampretnya itu. Kayak misalkan kita baca reviewnya, ini kayak senak jidat gini mintanya gitu. Oke, boleh. Mungkin ada teman-teman yang lain, kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang mau bertanya, bisa raise hand, bisa voice langsung, bisa chat. Oke, saya lanjut dulu aja kali ya. Ya, oke. Kita lanjut dulu aja deh. Oke, lanjut Mas. Oke, yang kedua ini AB variance, di mana mungkin lebih istilah yang lebih tepatnya itu lebih ke prototyping ya, prototyping karena menggunakan Node. Di sini kita desainnya itu menggunakan Node, di mana tujuan utamanya udah bukan kualitas tapi kuantitas, di mana kita bisa bikin variasi sebanyak mungkin, secepat mungkin. Di sini dan untuk buat AB variance itu awalnya zaman dulu itu dipakainya itu kalau misalkan lihat catatan saya di sini tuh itu paling awal tuh namanya flora and fauna sempat dibahas juga sama sempat kemarin. Yang kedua itu Wi-Fi, dan saat ini udah terintegrasi di Magnific dan Higgsfield yang tadi saya bilang. Mungkin saya kasih lihat sedikit saya tadi udah siapin. Nah ini kita pakai di Higgsfield, ini kita pakai sistem Node. Nah di sini saya sudah buat Node-nya. Ada cewek ini saya minta dia pakai baju Cheongsam yang tadi, baju Cheongsam. Terus di baju Cheongsam itu saya minta dia ditaruh di library misalkan seperti itu. Tapi saya juga pengen ngelihat kalau misalkan dia selain pakai baju jaket Adidas ini, saya juga minta dia pakai gaun hitam gitu. Dan hitam itu saya perintahkan dia saya tambahin prompt tambahan, yang satu dia like-nya cross, yang satu biasa aja. Nah misalkan saya pengen bikin keuntungannya dari sini tuh apa? Saya misalkan pengen ngebuat si gambar akhirnya ini, saya nggak suka nih sama modelnya. Nah di sini modelnya saya tinggal ganti di sini. Saya misalkan ganti model baru ya, model barunya cewek ini misalkan, karena menurut saya ceweknya lebih cantik, lebih seksi. Nah, gue upload dulu. Oke, ini harus di refresh. Oh, ada. Nah di sini saya bisa run pipeline-nya sekali jadi. Di sini dia langsung ke-generate sekali jadi. Gitu. Jadi kayak automation seperti ya.
Betul, udah setengah automation di sini. Di mana saya udah nggak usah ngeprom lagi. Di mana tadi kan awalnya si cewek modelnya pertama harus diganti baju dulu, dibantu jadi jaket Adidas, terus masuk library gitu kan. Nah kalau misalkan gitu sebenarnya bisa aja sih si yang library saya minta ganti jadi cewek yang itu. Tapi di sini keuntungannya kalau bayangkan kalau misalkan saya punya ada 100 produk, misalkan 100 produk ini saya modelnya pengen ganti misalkan dari cewek ke cowok gitu. Nah ini tinggal ganti modelnya di sini langsung sekali jadi langsung dibilangnya mungkin ke batch ya. Jadi batch processing. Jadi semuanya jadi. Nah di sini bisa kelihatan udah itu tuh itu ganti. Nah tinggal ini dibawa ke yang si library-nya gitu. Kalau misalnya kayak gini jatuhnya apa? Kalau kayak gini berarti sebenarnya kalau misalnya kita anggap punya e-commerce baju lah. Nah ini berarti kita tinggal ganti baju yang di tengah ini aja ya sebenarnya. Misalnya jadi bukan prongsam gitu. Betul. Jadi nanti itu bisa di automation terus ya. Betul. Jadi jauh lebih jadinya lebih simple. Tapi di sini mungkin saya masuk ke pro and cons-nya langsung ya. Di mana pro and cons-nya itu pro-nya tentu variation in short time ya. Tadi kan udah langsung kita render langsung jadi. Dan bagusnya itu kegunaannya buat A/B testing biasanya, A/B testing atau karena butuh banyak gadget rate-nya. Dan cons-nya, tapi yang saya kurang suka, pertama itu sekali ngerender itu tetap pakai kredit. Kayak contohnya kalau sedangkan di yang satu lagi kan tadi saya udah pakai tier yang paling tinggi, nggak paling tinggi sih, yang kedua paling tinggi, saya nge-generate nanobananya jadi bisa pakai gratis. Nah ini karena dia pakai sistem not, mau nggak mau kita harus bayar. Jadi nggak bisa diakalin lah kira-kira. Dan setiap iteration itu kenapa? Sorry. Kayak gitu setiap iteration itu berarti habis berapa ini? Mungkin pertanyaan lo mau jawab tadi sebenarnya. Betul. Jadi kayak contohnya di sini tuh misalkan kita mau nge-generate dan ini ada tulisan ini 2 nih. Ini makan dua kredit ya. Jadi kayak misalkan tadi saya ganti cewek nih. Si modelnya diganti, ini kena 2 kredit, ini kena 2 kredit, ini kena 2 kredit gitu. Jadi kayak total habis 6 kredit gitu sekali jalan. Hasilnya 6 kredit ya. 6 kredit tuh berarti kira-kira berapa tuh kalau di dolar atau di rupiah kan? Nah, ini rada ribet ya karena misalkan contohnya ini kreditnya kebetulan kredit Hicksfield. Di sini tuh kebetulan kreditnya saya ada 796. 796 ini aduh lupa ya. Saya kalau nggak salah subscribe-nya 6 juta setahun. Tapi itu kan buat pakai 12 bulan. Jadi tinggal dibagi aja 12 terus dibagi. Kalau nggak salah dapatnya 1000 ya, 1000 kredit gitu. Oke, tadi sih ngeliatnya sih anggap deh 1.000 kredit $49 ya berarti ya. Ini masuknya harus ke harga coba ya. Price. Oh, 0,294 berarti. 30 cents lah jatuhnya sih. 30 cents tuh kalau dikalikan yang sekarang rupiah ya, berarti 5.300 perak. Ya, kira-kira segitu. Berarti kalau misalnya dia mau unlimited, itu kan dia dapatnya 1.000 ya. Lumayan juga ya. Nggak se-unlimited itu juga berarti ya. Betul, makanya kenapa saya suka pakai di sini, pakai yang Magnific ini, karena itu dia unlimited. Jadi mau berapa kali juga bisa dibilang gratis. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan di Hicksfield ya, benar ya? Kalau di sini juga ada sistem yang Magnific, juga ada sistem not kayak gitu. Ada, namanya Spaces di sini. Jadi beda nama doang. Ini di sini di image di sini tuh namanya apa sih? Canvas. Kalau di Hicksfield itu namanya Canvas. Di sini namanya Space. Ini contohnya nih. Ini waktu itu kemarin kita lagi nyobain. Ini cewek minta surprise, jadi surprise gitu. Tapi tetap ini juga jadinya makan itu ya, makan tuh ini kita cobain berapa kali, kita simpen juga. Surprise berbeda gitu. Makan kredit juga nggak kalau di sini enggak? Kena kredit juga. Nggak ada kredit juga. Ini run unlimited tapi tergantung modelnya. Oh, jadi tergantung model ya? Iya. Jadi ada model yang kalau misalnya di Hicksfield kan mau nggak mau harus makan kredit ya. Tapi kalau di Magnific bisa pilih yang makan kredit sama yang nggak makan kredit.
Betul. Benar ya? Dan di sini juga kita misalkan mau jadi video gitu. Ini misalkan di video kita pilih model yang dipakai apa, misalkan si dance. Nah, kita tinggal konekin gini gitu. Misalkan ini 68 sakit juga. Kita kecilin dulu sebentar. Kita 480. Ya udahlah buat demo. Jadi misalkan make her tidying the library. Nah ini render, ya udah kita waiting. Nah nanti ketika misalkan nih kita pengen ganti modelnya, ya udah ini model jalan semua lagi. Nah ini tadi kredit 48 itu ya udah, jadinya harus nge-generate lagi gitu. Waduh, lumayan juga baru itu. Berapa tadi? 68. 48. 8 tuh berarti kali 8 tuh ya. Sakit sih, sakit. Ya, Berapa jadi, tuh sekali generate video? biasanya sih 40 kita sih rule of thumb-nya nge-generate video itu range harga itu dari yang unlimited juga di free pick banyak ya, makanya kenapa kita lebih senang pakai pakai Magnific tapi tergantung model. Kayak contohnya ini yang unlimitednya kalau nggak salah Kling, tapi Klingnya model sebelumnya, model 2,5. Model 2,5-nya itu dia gratis. Tapi itu biasanya tergantung ya ada di dalam ya. Tapi kalau misalkan yang berbayarnya range-nya itu biasanya sekali pencet tuh antara Rp4.000 per 5 detik sampai Rp20.000. Kalau udah masuk 4K itu sekali pencet 50.000 per 5 detik. Nah, itu bayangin kalau misalnya revisinya banyak ya kliennya ya. Ya, kalau udah kliennya ribet, pusing itu ngatur-ngatur waktunya, ngatur kreditnya. Oke. Itu lo perlu kayak kasih pengingat, ini kredit Anda udah habis gitu. Kita kasih berapa kredit gitu. Revisinya. Makanya, nah itu balik lagi ke si ini ya, IB variance sama credit production ya. Karena di credit production, makanya kita pastiin dulu kliennya suka nih sama si stylenya. Jadi kita kalau misalkan ngomongin video nih, tentu gambarnya kita sesuaiin dulu. Ini gambarnya lu udah suka ya, misalkan si ceweknya lu udah suka, si settingnya lu udah suka, baru kita render gitu. Jadi kita pastiin dulu kliennya kira-kira udah suka, baru di render jadi video. Ya, jadi sebenarnya nggak jauh beda sama flow production yang sebelumnya lah ya. Maksudnya sebelum ada juga kita pasti kan ada image dulu kan, storyboardnya udah pasti lu suka ya, nggak berubah-ubah ya gitu. Betul. Saya kalau berubah dikit nih makan nih gitu kan, makan biaya. Kalau minor masih oke lah, major bahaya. Ya kira-kira gitu. Untuk itunya sih crafted production, IB variance-nya udah selesai ya. Kira-kira mungkin siapa tahu ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada Mas Hari dari Laspro yang mau nanya, atau siapa yang mau nanya, boleh. Yang kepo. Oke, kayaknya kita lanjut aja dulu, Mas. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke MCP. Di MCP ini mungkin saya kasih perkenalannya dulu. Di sini MCP itu kita minta kita pas tadi kan kita juga pas lagi buat gambar, buat video itu tuh kita harus masukin prompt kita gitu. Jadi dan prompt-nya itu biasanya harus spesifik. Misalkan saya minta ceweknya tolak pinggang di pinggang kanan, terus kakinya di cross gitu. Jadi kenapa begitu? Karena menurut saya bagus gitu kan. Jadi kita harus ada ide kreatif itu banyak di kita, di mana AI kerjanya tinggal nge-execute gitu. Dan tapi lewat MCP di sini, MCP ini tuh bisa mikir buat kita gitu. Jadi kayak misalkan saya bikin punya cewek nih kayak tadi gitu kan. Tolong dong, kita bisa minta ke si AI-nya, tinggal ngomong, tolong dong bikinin si ceweknya lagi posenya pose cantik dan dia lagi ada di library. Nah, terus habis itu si AI-nya mikir sendiri tuh maksudnya cantik tuh kayak gimana ya? Oh, kalau misalkan cantik itu bla 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 bla. Nah, itu tuh bisa diproses di AI dan itu bisa minta bantuan yang saat ini kan lagi terkenalnya Claude dan juga bisa bantuan ChatGPT gitu. Dan untuk demonya saya mau lempar ke project manager saya, ke Lucky. Silakan Lucky.
Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Halo. Lucky. Kita mau yang tadi kasih tahu sama Claudia. Kita belajar soal misal MCP dulu. Saya script ya. Silakan Mas, silakan. Oke. Ini MCP itu sebenarnya ada dua yang bisa kita pakai. Ada pertama ada Claude sama ada sebenarnya ada banyak sih. Cuman tools yang lumayan terkenal itu ada Claude sama Sorry. Mungkin sedikit menjelaskan dulu kali ya buat teman-teman yang nggak tahu MCP itu apa. Jadi MCP itu adalah satu konektor. Jadi anggapan kalau kalian punya satu link, nah kalian tuh bisa gunain tools itu. Anggapan misalnya kalau kalian punya software ada Photoshop paling gampang gitu. Nah kalian mau AI ngerjain ada Photoshopnya gitu, bikin desain atau misalnya ada Adobe Premiere. Kalian mau minta ada Premiere-nya ngedit video. Nah itu bisa dibilang ada Photoshop, ada Premiere, itu adalah tools. Nah, AI itu udah bisa connect ke berbagai macam software dan aplikasi melalui satu link lah, jatuhnya satu link untuk mereka melakukan editing. Dan salah satunya yang kayak dijelasin sama Sutra tadi, ada cloud dan ada open cloud dan yang lain-lainnya lah. Jatuhnya seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali dan belum tahu MCP itu apa, nah itu sedikit penjelasan tentang MCP. Boleh Mas, mungkin dilanjut lagi Mas. Oke, terima kasih buat tambahannya ya. Oke, jadi yang tadi udah dibilang kali ini sebenarnya balik lagi saya automation AI yang kontrol si tools yang kita punya. Yang sekarang kita mau bahas itu toolsnya Magnific. Kenapa sih Magnific gitu? Kayak tadi udah dibilang sama dia, Magnific itu bisa toolsnya ada bisa banyak banget kan, bisa ada Google Banana, ada sebagainya gitu. Dan kita tuh bisa nyuruh dia itu lebih automate lagi daripada yang tadi yang sesi kedua. Oke, kita lihat di sini. Pas kita masuk ke sini, cara nginstalnya dulu deh. Cara install pertama itu kita masuk ke halaman ke APK si Cloud-nya. Begitu kita lihat ke customize. Begitu kita lihat connectors. Nih, aku udah pakai 3 sebenarnya Figma, dan Magnific. Kita bisa ulang lagi aja ya Magnific-nya buat lebih gampang. Ini saya gampang banget kok. Oke. Gimana sih cara installnya? Pertama kita sebenarnya tinggal cari aja sih di Google. Nanti ini dulu. Saya lihat di sini sebenarnya gue cuma nggak nyari kayak Magnific MCP ya. Nanti ada itu paling atas. Kita lihat ini ada Cloud, ChatGPT, Cursor, Codec, VS Code, itu terserah kalian mau install mana aja. Di sini kita coba pakai Cloud Desktop ya. Oke. Masuk ke Magnific, ke Cloud lagi, dan kita lihat konektornya. Add connector, add custom connector. Di sini kita bebas namanya apapun. Kita kasih nama Magnific, CP aja ya. Server URL-nya yang mana? Yang tadi, yang barusan kita dapat dari sini. Yang kita copy dari sini. Kita masukin. Begitu kita add. Udah. Sesimpel itu sebenarnya. Biasanya nanti mereka minta login lagi sih. Cuman karena berhubung saya udah login ke Magnific-nya, jadi dia auto masuk ke Magnific-nya. Gitu. Oke, sekarang kita ngobrolin cara eksekusinya. Sebenarnya cara yang eksekusinya itu sama aja kayak yang cara execute-nya ini kelihatan ya? Cara execute sama aja. Kita tinggal ambil aja foto apapun itu, kayak tadi foto Maiki ya, yang kita model. Kita nggak tahu nih kita mau ngapain nih sama Maiki ini. Kita tinggal cerita aja masih Magnific-nya. Aku mau cewek ini bergaya di kafe minum kopi dengan
Misalnya apa sih yang mau kita kontrol? Kita mau kontrolnya, aku pengennya dia pakai minumnya pakai gelas warna merah, oke, dengan gelas warna merah. Apa lagi ya? Mungkin gini aja kali ya, aku mau cewek ini bergaya di kafe dan minum gelas warna merah. Jangan lupa kita suruh juga. Jangan lupa kita suruh gunakan Magnific MCP untuk membuat gambar ini. Nah, misalnya kalau kita ada permintaan yang lebih spesifik lagi, kita tinggal ngomong aja ke si A ini, aku mau gambarnya vertikal untuk iPhone, misalnya untuk iPhone atau untuk HP deh, gitu misalnya, mobile. Biasanya nanti gambarnya bakal vertikal, kita tinggal generate aja. Sini kita nunggu AI-nya bakal ngerjain buat kita. Jadi sebenarnya tadi kayak yang udah dijelasin sama Kodi sebelumnya, itu cuma lebih automate lagi aja gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti kita nggak perlu kan kalau pakai, biasanya gue pakai tanda plus atau gue pakai R gitu. Itu sebenarnya juga nggak harus ya. Sorry, gimana tadi putus? Jadi kalau misalnya gue mau, biasanya kalau gue pakai cloud kan gue ada pakai tanda plus yang di bawah yang kartu message, gue pakai R gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak harus pakai Sebenarnya kayak gitu, kalau kita mau bisa, kalau kita misalnya kayak sebenarnya kan ini kan cuma di on off aja sih. Kok sebenarnya kita tinggal nyuruh aja kita maunya pakai dia tuh pakai konektor apa sebenarnya. Ini kayak sebenarnya dia lagi loading, mungkin ya next time saya akan mungkin tadi di uninstall dulu. Iya, Ya. oke. Nah, mungkin selagi oke Mas Ugi, ada lagi yang mau lanjut? Nah ini udah mulai tuh, dia udah bisa masuk ke Magnific-nya, dia jelasin apa yang dia prom buat kita, dan kita bisa baca dulu nih, misalnya ini tadi kan kita kasih gambarnya nih, terus dari gini, oke, kita tinggal allow aja. Jadi kita masih bisa take in control, tapi tetap automate gitu. Jadi misalnya kalau kita nggak suka, kita bisa bilang, ini kayaknya promnya salah atau gimana gitu. Oke. Ini gue baru, gue jujur dari kemarin belum nyobain ya, pakai MCP-nya cloud untuk connect ke Oke, keren. Gue belum nyobain, jadi ternyata mereka juga secara struktur juga ngasihnya tetap akan jadi JSON prom ya sebenarnya. Betul, sebenarnya. Betul. Ini ya hasil yang dikasih lah sama dia gitu. Oke. Kalau menurut Mas Tuki nih, sebenarnya ngebantu apa gimana sih dengan adanya MCP ini? Kayak secara use case-nya itu kayak gimana tuh? Kalau di real industri-nya ya? Sebenarnya menurut aku ini tuh lumayan bisa dibilang ngebantu, bisa. Tapi buat orang yang mungkin baru belajar kali ya. Karena di saat kita balik lagi kayak kita nggak ngerti kan, kita bisa tanya dia kasih tahu workflow-nya bakal kayak gimana, kita nggak ngerti. Misalnya kayak di sini, let's say dia kan buat gambar kayak gini kan, kita tinggal tanya ini, kok kamu bisa bikin gambar gini, gimana caranya? Itu bisa buat belajar juga lah ibaratnya. Tapi buat dalam industri mungkin kalau buat generate gambar sih, aku kayaknya lebih baik manual sih. Ini buat ngebantu ke arah yang lain sih kayaknya. Kalau misalnya detail-detail gitu masih bisa dibantu nggak dengan misalnya dengan cloud gitu, kalau misalnya pakai MCP? Atau sebenarnya mereka nggak begitu bagus di detailing? Enggak sih sebenarnya, kayaknya aku lebih prefer ke yang sebelumnya saya. Mungkin gitu. Mungkin menambahkan kalau misalkan di sini untuk kalau menggunakan MCP ini mungkin bisa dibilang ketika kita bisa minta dia buat nyari inspirasi buat kita, atau minta misalkan saya pengen ada dua approach nih. Misalkan yang pertama kayak tadi, misalkan si ceweknya ini pengennya lagi ada di library, lagi megang gelas merah gitu. Tapi kita pengen lagi bikin ke sana, tapi lewat proses yang pertama nih misalkan. Tapi kita belum kebayang
gambarnya kayak gimana, karena kita lagi ngobrol sama kliennya, kayak misalkan kita lagi meeting nih kayak gini, saya meeting sama Mas Arif lagi ngobrol-ngobrol gitu, dari saya minta si ceweknya ini lagi di delivery ya di cafe juga megang gelas. Nah sambil Mas Arif gitu saya tinggal ketik di Cloudea, renderin dulu dong biar nanti gua ada bahan. Pas Mas Arif lagi ngomong ya soalnya gini saya terus saya ngomong kayak gini ya misalkan, loh kok udah jadi, nah gitu kan. Jadi si Cloudea itu ngebantu kita buat bikin mock up doang atau nggak initial ideation lah ya jatuhnya ya. betul. Tapi jadi dan itu bukan hasil akhir, tapi buat gambar. Oh, nah iya itu bener nih. Misalkan kayak tadi kan boleh scroll ke atas dikit, ngasih lihat gambarnya. Nah misalkan oh, udah bener nih kayak gini nih. Tapi kafenya, saya pengen kafenya jangan nuansa anget. Misalkan saya pengen banyak tumbuhan gitu kan. Nah itu ya udah tinggal execute, suruh si Claudia yang bikin dulu gitu. Nanti hasil akhirnya baru nanti kita buat dari situ. Gitu. Kalau misalnya dari pengalaman Mas Luke sama Mas Odi nih gunain ini, apakah ada limitasi? Karena kita tahu ya kalau misalnya pakai LLM itu kan kadang-kadang ada limitasi ini ya. Kayak logo perusahaan atau produk perusahaan itu ini apakah oke? Atau misalnya yang sekarang lagi rame adalah generation kayak misalnya OnlyFans gitu. Apakah ada limitation itu di menggunakan MCP dan tools yang lain? Oke, tadi rada putus-putus, cuman saya coba klarifikasi ya. Tadi nanyain limitasi-limitasinya, bentuk penggunaannya, contohnya buat pakai gambar, limitasi gambar, apakah bisa pakai gambar yang misalkan tidak senonoh, atau enggak gambar bikin logo gitu-gitu kali ya? Tadi soalnya putus-putus. Ya, perusahaan-perusahaan gitu, apakah ada masalah security matters-nya, terus juga apakah boleh gitu ya, misalnya senonoh kayak gitu, seberapa limitasinya? Setahu saya sih nggak, mungkin nanti Lucky bisa konfirmasi ya. Tapi setahu saya selama dia pakai platformnya itu platform yang kayak Magnific atau di Higgsfield itu di Higgsfield itu setahu saya udah mulai di gray area. Jadi di perusahaan-perusahaan agency atau nggak di klien-klien mereka tuh udah punya daftar list yang belum boleh dipakai, program AI yang boleh dipakai dan program AI yang tidak boleh dipakai. Biasanya program AI yang boleh dipakai itu biasanya yang ke barat-baratan gitu, yang produsernya itu yang buatnya itu Amrik. Jadi contohnya ChatGPT kan punya Amrik, oh itu aman gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang buatannya dari Cina itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan mungkin dilihat dari situnya. Untuk penggunaan Cloudea mungkin kalau misalkan kita bisa jelaskan gitu. Ini kita sebenarnya pakai approve tools kok. Approve toolsnya apa? Misalkan kita nge-execute-nya lewat Nano Banana. Nah, itu juga sebenarnya dari perusahaannya juga kalau dijelaskan mungkin jadi bisa mengerti. Ini kita pakai Nano Banana 2 kok gitu. Karena kekhawatiran mereka hanya tinggal namanya identification. Mereka tuh takut kalau misalkan mereka dituntut gitu. Jadi ini muka orangnya kok mirip muka si Anunya terus nuntut gitu kan. Nah, jadi mereka ketika udah dapat masalah itu langsung dilemparnya ke produsennya gitu, which is kita gitu kan. Dan kita harus sudah siap. Oh ini kita soalnya pakai Nano Banana 2 dan Nano Banana 2 itu punya Google, dan Google ini udah menjamin gambar database mereka tuh aman, dan kita nggak pakai foto lu aja yang kegeeran. Nah, misalkan contohnya kayak gitu. Jadi kita udah seal up. Dan soal senonoh atau tidaknya, setahu saya Cloudea itu dan juga Higgsfield dan juga Magnific itu melarang, mereka udah ada filternya. Oh ini sorry, kita nggak bisa ngerender gambar lu karena terlalu tidak senonoh. Setahu saya seperti itu. Oke. Jadi secara security udah ini ya harus dijelasin juga ya dari awal ke klien apa proof tools-nya dan kenapa gitu ya. Apakah mereka gunakan database yang sesuai apa enggak. Ini mungkin gue kayaknya udah pernah nanya di meeting sebelum di workshop sebelumnya, tapi mungkin akan gue tanya lagi di sini Mas Odi, saya buat Mas Odi. Nah sekarang kan banyak ya di Indonesia kan secara hukum tidak jelas ya secara kreatif ya. Nah, ada kasus misalnya kita sewa model buat dipakai gitu. Terus ternyata muka model ini kita pakai lagi nih, agensinya pakai lagi untuk AI, tapi untuk produk yang lain atau hal yang lain. Nah itu seperti apa tuh kayak gitu tuh? Untuk saat ini kasus kayak gitu tuh sebenarnya banyak banget dipakai di TikTok ya.
Dan kalau muka itu mereka itu emang sangat sensitif ya. Mereka kalau misalkan ketuntut itu kalau dibawa ke meja hijau kayaknya panjang banget gitu karena mereka terbukti ngambil muka gitu, ngambil itu kan properti seseorang gitu. Meskipun dibilang mirip, tapi kalau misalnya kita bisa buktiin ini mukanya persis banget muka gua, nah itu bisa dibawa ke meja hijau. Nah tapi di TikTok saat ini yang diambil itu sekarang udah bukan muka, tapi gerakan. Jadi misalkan nih joget nih, joget apa ya? Joget tembak langit misalkan. Joget tembak langit kan semuanya jogetnya sama gitu. Nah, akhirnya mereka ngambil si video joget tembak langitnya si cewek A gitu misalkan karena jogetnya misalkan aduhai gitu kan. Nah, itu diganti. Nah, itu yang sekarang lagi banyak terjadi di TikTok tuh seperti itu karena untuk pembuktian terbaliknya mereka rada susah karena mukanya kan bukan muka lu, gerakan gue nggak pakai gerakan lu aja yang dan AI kan biasanya nyelipin something yang berbeda ya, jadi di gerakannya juga mungkin mereka ngasih varian sedikit, akhirnya jadi nggak 100% sama gitu. Jadi mereka banyaknya pakai lebih nyari loophole-nya di situ. Kalau misalnya sekarang itu, gue mau nanya nih, mungkin gue jadi ada kepikiran satu bisnis lagi ya. Gue terlalu banyak ide sebenarnya. Di Indonesia atau di internasional gitu ada nggak sih yang kayak misalnya ngepatenin penggunaan wajah dan kalau di suara kan ada ya, kita ada misalnya kayak ada Eleven Labs, ada segala macam. Tapi kan kalau kayak tadi lo ngobrolin masalah wajah dan juga masalah gerakan, itu ada nggak sih kayak platform yang ngepatenin penggunaannya dan usage-nya kayak gimana gitu? Ini yang lagi yang setahu saya yang dicanangkan tuh yang lagi mulai bergerak tuh di Hollywood dulu. Di Hollywood aja ini mereka lagi intellectual property muka kan. Jadi mereka katanya bisa ngejual intellectual property muka mereka tapi dengan ada harganya. Cuman saya lihat belum benar-benar bisa effectively jalan ya. Belum ada laws-nya yang ketok palu. Oke, kalau misalkan lu mau pakai muka gua lu harus bayar gitu. Sampai saat ini belum ada sih. Tapi menurut saya mungkin jangka waktu 5-10 tahun ke depan bakalan ada ya. Bahkan saya udah sempat baca artikelnya, kalau nggak salah udah mulai ada artis yang ngomong-ngomong, saya lupa siapa ya. Kalau lu mau pakai suara gue, lu harus bayar sekian. Kalau lu mau pakai muka gue, lu harus bayar sekian. Untuk komersial ya. Udah mulai ada wacana-wacananya. Kayaknya itu menarik ya kalau misalnya belum ada platformnya atau misalnya yang kayak gitu. Kayaknya bisa tuh Mas, kita jadiin Mas. Gimana Mas Adi? Jadi kita bikin agency nyewain muka orang gitu ya. Jadi kalau mau muka ini nih kita siapin database-nya setnya, nih lu pakai gitu. Iya, terus kayak bisa kan set lu pakainya sekali doang untuk satu video. Oke, bayarnya segini gitu kan. Itu kayaknya menarik kalau belum ada ya. Jujur gue soalnya dulu tuh sempat ada ngelihat yang UGC kan UGC juga ada ya yang ngebikin video pakai UGC di Indonesia juga waktu itu sempat ada. Tapi kayaknya udah ketanggelam gitu. Cuman kalau sekarang misalnya kita anggap kita bikin satu platform yang kita punya data setnya dan kita connect-connectin ke Kitdesk dan segala macam dan modelnya kita udah approval either itu untuk bikin UGC untuk bikin ini, kayaknya itu menarik juga sih. Ya, justru menurut saya menariknya kalau misalkan si IP-nya itu, misalkan kalau cewek cantik, sekedar cewek cantik, mungkin cewek cantik banyak. Tapi kalau misalkan kita bisa approach, misalkan artis gitu ya, misalkan artis siapa yang lagi terkenal, misalkan di TikTok lagi banyak tuh Choky Sitohang kan, yang dia akan salam, halo, saya olah dulu gitu kan. Misalkan Choky Sitohang ngobrol sama Choky Sitohang, mau boleh nggak nih muka properti lu, gua pasarin nanti kalau misalkan, tapi kita ada klausalnya, nanti pokoknya usage-nya on certain limits, nggak akan yang aneh-aneh, tapi nanti lu bisa komersial, nanti hasil komersialnya kita approval dulu ke lu, ya mungkin bisa sih. Gue kebetulan ada sih koneksinya sih ke sana sih. Nah, mungkin bisa diolah tuh. Oke, nanti kita obrolin ya. Oke. Mungkin ada lagi dari Mas Lucky atau dari Mas Adi? Dari saya mungkin segitu aja sih ya. Jadi untuk intinya saat ini AI udah menjamur dan setiap hari selalu ada sesuatu yang baru dan selalu menuju udah eksponensial ya. Jadi udah makin bagus. Bahkan saya nggak kebayang nanti akhir tahun, biasanya orang ngomong tahun depan gimana ya, 2 tahun ke depan gimana ya. Bahkan saya mikirnya ini jangka 3 bulan lagi ini si AI generatif ini bisa loncat sejauh apa. Menurut saya jangka 3 bulan udah masuk, mestinya udah waktunya masuk broadcast ya. 4K udah nge-generate 4K udah mulai accessible, mestinya udah mulai keluar di TV-TV gitu iklannya. Jadi ya mulai
mulai menjamur dan dipakai di mana-mana. Nah, pesannya jangan ditolak, tapi sebaiknya kita pelajarin bersama supaya kita bisa pakai juga. Berarti kalau misalnya ngelihat kondisi, apakah lu sebagai praktisi industri yang sebelumnya juga lu udah ada di konvensional nih, terus sekarang dengan lu mencoba fokus di AI, apakah bisa dibilang nanti secara industri akan makin nyusut, atau sebenarnya nanti industri ini cuma akan shifting doang? Karena kan kita bisa ngeliat ya, agensi sekarang tuh banyak banget yang bangkrut lah jatuhnya, terutama untuk di area kreatif ya, area kreatif, karena sekarang udah ada AI dan banyak perusahaan yang mau shifting ke area sana, tapi belum benar-benar bisa dipakai. Tapi apakah 5 tahun 10 tahun ke depan akan berubah total semua? Menurut saya bakal shifting ya, karena contohnya yang di PXP itu di setiap agency sekarang tuh udah ada AI artisnya. Mereka udah ada AI artis, rata-rata biasanya 1 atau 2 orang. Dan 1-2 orang ini udah in-house gitu. Dan itu kan udah nggak ada bedanya ya. Yaudah, AI artis udah sama dengan desainer, cuman ya lebih canggih aja gitu. I see. Oke. Nah, mungkin gue serahin nih ke teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya nggak? Sayang nih, kesempatan saya ini. Mas Odi itu orang sibuk banget yang gue sulit. Jadi Kebetulan kalau lagi misalnya rada. ada yang mau bertanya masalah AI image dan video, mungkin bisa teman-teman. Boleh resen atau di komen juga boleh. Cara efektif guide klien gimana Bang? Oh, ini pertanyaan Mas Edi ke Mas Odi kayaknya yang lebih khusus ke generatif ya, mungkin ke kreatif. Oke, tentu yang pasti harus punya portfolio bagus dulu ya. Jadi misalkan kita udah sempat bikin gambar, biasanya kalau dari kenalan-kenalan saya, mereka bikin short film gitu. Jadi kenalan saya ada yang bikin short filmnya itu bikin teaser Marvel, tapi Marvelnya yang bukan teaser asli, tapi udah menyerupai asli. Jadi misalkan contohnya, misalkan Iron Man-nya hidup lagi, misalkan spoiler dikit ya, tapi terakhir Iron Man mati di Avengers, teman mereka bikin trailer ceritanya Tony Stark-nya hidup lagi gitu, tapi kelihatan real banget misalkan. Nah itu jadi portfolio tuh, jadi kita punya portfolio yang bagus-bagus, terus ya kita tinggal omongin gitu ke klien kita, ke kenalan-kenalan kita. Oh, gue jago AI loh, dan gue bisa bikin apapun buat lo. Dan untuk lo, karena pakai AI, gue berani kasih harga murah deh, misalkan. Dan biasanya nanti klien calon klien bakal berdatangan tuh dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan kenalan saya, misalkan saya ini nih punya restoran nih, si fotonya, tapi di foto sendiri kurang bagus, bisa nggak sih pakai AI, berapa sih harga AI gitu. Nah nanti kalau itu kita tinggal tarik ulur masalah harga aja ya, dan kita nekanin dari 3 ya, biasanya dari kualitas, harga, sama kecepatan. Nah dengan 3 ini, dengan AI kebantu banget nih, udah murah, cepat, kualitasnya bagus. Nanti dari yang tadinya awalnya photoshoot, misalkan photoshoot bisa habis 2,5 juta atau 2 juta, saya kerjain ini bisa deh 1 juta aja cukup misalkan. Nah itu satu. Atau yang kedua ya bisa ngomong, misalkan dari kenalan dulu aja, ini punya restoran, kayak sama kita contohnya sama aja ya, restoran gue lihat ini foto makanan lu kayaknya kurang cakep deh, sini mau gue AI-in nggak nih gue AI-in, gue iseng ya, kalau gue bikin proposal, satu foto makanan lu, misalkan mereka jualannya ada 20 menu, satu gambar ini gue bagusin ya, nanti gue kasih ke lu, kalau lu tertarik 19-nya lagi, kabarinnya gue nanti kalau kasih penawaran harga ke lu nggak terlalu mahal kok. Nah gitu, dan mereka harusnya kalau klien ngelihat kita bikin, mereka jadi nggak bisa nolak, kayak misalkan bener juga sih, foto gue emang kurang bagus sih, dan kalau bagus mungkin orang jadi tadinya pengen pesan 1 menu malah jadi pesan 2 atau 3 menu. Dan kedua, harganya juga nggak terlalu mahal dan cepat kok. Oh ya udah deh, cobain. Nah, akhirnya mungkin dari pelan-pelan dari situ dulu aja kali ya. Dan nanti dari situ mulai naik level pelan-pelan. Oke. Jadi kalau misalnya gue rangkumin,
Yang pasti yang pertama punya portofolio dulu ya, atau misalnya bikin mock up untuk produk mereka atau untuk bisnis mereka, lo tawarin gitu, baru lo tawarin gitu. Itu cara yang menarik sih. Dan mungkin bisa aja subscribe dulu ya, karena baik lagi ya, kita mau bagaimanapun cari klien, kita harus punya portofolio dulu. Jadi dan harus keluar modal juga lah untuk belajar gitu. Oh ya, sorry, ini untuk Lucky-nya mungkin harus jalan dulu, mungkin Lucky-nya mau permisi dulu. Oke, thank you Mas Lucky udah Oke, thank sharing-sharing. you ya semuanya buat kasih kesempatannya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Duluan semua. Thank you. Ya, makasih Ki. Makasih Mas. Makasih. Oke, nah mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Kalau Mungkin- tidak ada, mungkin kita akhiri. Iya, oke. Oke, tidak ada ya. Oke, Mas uh, Mas Odi, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum gua mungkin nanti ada bagian akhir gua mungkin akan ada sedikit promosi beberapa produk dikit. Ya, yang pasti jangan pandang AI sebagai sesuatu yang tabu, tapi ikut pelajarilah AI supaya bisa ikutin terus perkembangan AI, karena saya rasa AI itu kan ujung-ujungnya tools, dan tools itu bisa dipakai, itu mesti dipakai buat mempermudah hidup dan mempermudah pekerjaan kan, dan semakin mahir kita pakai toolsnya, kita jadinya semakin unggul. Jadi gunain terus AI, karena menurut saya nggak ada salahnya. Mungkin itu aja kali. Benar. Pertama juga di Indonesia skill kita tuh kelihatan banget gapnya jauh banget ya. Skill gapnya Iya. jauh banget. Jadi kalau misalnya kita nggak adaptif dengan perubahan yang terbaru, terutama dengan global ya, karena ini kan udah global masif banget ya. Adopsinya juga makin tahun ke tahun makin cepat lah gitu. Makin banyak yang mau ngadopsi. Jadi kalau misalnya kita bisa ngikutin wave-nya, bisa riding the wave ya, kita minimal bertahan lah ya di situasi yang sekarang lah ya. Betul, Atau betul. bisa lebih. Oke, thank you Mas Odi. Nah, mungkin buat teman-teman, thank you juga udah hadir. Gue mungkin akan ada sedikit dua promosi produk. Yang pertama, gue mau promosiin satu hal yang mungkin akan terjadi di komunitas kita. Jadi, komunitas AI Agent ini nanti kita akan... gue salah nih. Sorry, gue stop sharing dulu. Yang pertama, kita itu mau pindah lebih tepatnya ya. Mana ya? Gue from tab-nya bukan ini. Oh ini. Oke. Nah, jadi gua sama beberapa teman di sini sama Mas Odi juga sama Mas Nanda, kita itu ada bikin yang namanya komunitas. Bukan komunitas ya, lebih tepatnya kelas ID, ini belum diganti ya. Ini masih mock up. Jadi kelas.id. Nah, ini sebenarnya belum langsung, mungkin minggu depan kita akan mulai migrasi. Jadi nanti semua obrolan apa segala macam kita akan masuk di kelas ID. Nah, kelas ID ini apa sih? Kelas ID ini adalah jatuhnya platform untuk para komunitas atau para orang yang mau sharing ilmu lah, mau pengajar apa segala macam. Di sini kalian bisa join gratis atau misalnya kalian juga bisa berbayar. Ya berbayar itu kayak gimana tuh? Kalau misalnya berbayar, nanti misalnya anggap kalau ada teman-teman sering ngeliat ada digital product yang kita ada ngadain kelas untuk digital marketing atau misalnya Meta, dan mereka berbayar misalnya per bulan untuk subscription membernya. Nah, kan itu juga bisa melakukan hal itu di sini. Intinya kita ingin memfasilitasi teman-teman untuk bisa saling belajar dan nggak perlu lagi yang capek-capek ribet bikin website lah, bikin coding-codingannya apa segala macam. Nah, teman-teman tuh udah bisa langsung dari di sini, bisa tinggal setup aja, pasang video, terus juga ada diskusinya langsung di situ. Terus juga bisa bikin weekly meeting sharing di situ, semuanya itu bisa di sini, dan teman-teman bisa sharing secara gratis atau juga teman-teman bisa dapatin duit dengan sharing berbayar di sini. Ini kita lagi finalize rangkumin, kemungkinan kita mungkin minggu depan ini tanggal 25 Juni, kemungkinan nanti bulan Juli awal itu dan kita mulai juga pindah ke ini bakal masih banyak bugs mungkin, tapi ketemu bugs langsung hubungin juga kalau nanti masih diaktifin dulu Rada putus. ya Mas Adi. Putus. Ya. Udah jelas sekarang Mas? Udah lebih jelas. Udah jelas?
Udah. Ya, jadi kita akan pindah ke sana, tapi di WhatsApp mungkin masih aktif. Uh, Kalau misalnya teman-teman ada yang nemuin bugs atau apapun, bisa langsung kita masih dalam testing phase. Intinya kita ingin bikin strategi ini. Jadi ngebantu teman bisa dapetin penghasilan tambah. Ada Fast.id, produk yang pertama. Terus yang kedua, mungkin teman-teman juga udah ngeliat di forum jual beli, atau nanti bisa langsung join di WhatsApp, ada grup forum jual beli. Ada Fun and Course, jadi yang pengen belajar N8N, mungkin telat apa enggak, tapi menurut gua enggak, karena itu salah satu yang perlu ketika kalian mau jualan ke klien. Karena kalau mau jualan ke klien tuh nggak bisa langsung kayak agent doang. Gua sekarang hybrid juga antara N8N, coding sama atau misalnya cloud. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih pilih N8N, first course pre-order habis 5 hari lagi tanggal 30 Juni harganya akan naik. Jika teman-teman bisa cek harganya, mungkin buat yang teman-teman yang belajar ya. Itu review yang udah mau hadir, Mas Odi banget mau sharing dan gue luar biasa ya Mas Odi. Thank you banget untuk mau share. Buat terima kasih teman yang mau ngedengerin ocehan kita selama 1 jam ini. Nanti kita akan ketemu lagi next week. Jadi jangan lupa ya, kita tulis share-nya setiap hari Kamis jam 9. Okay. I'll see you in the next week. Bye semuanya. Bye-bye. Thank you semua. Bye-bye. Thank you.